Hari ini, malam ini sangat istimewa, kehadiran Bapak Presiden yang akan memberikan motivasi kepada kita, wawasan-wawasannya bukan hanya wawasan dari buruh. Karena hari ini Bapak Presiden kita ini sebagai salah satu prinsipal penggugat DPR RI dan penggugat Presiden Republik Indonesia terkait kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyalahi aturan. Kalau kebijakan pemerintah yang tidak menyalahi aturan, tidak pernah beliau turun tangan itu. Jadi alhamdulillah di sini sudah hadir Majalengka. Kita ucapkan terima kasih banyak Pak Presiden, Abang Dabang Nur Lapong sudah hadir di sini. Kita berikan waktu sepuas-puasnya. Kita diskusi sampai subuh pun kita siap. Karena ini sangat luar biasa momennya, sangat luar biasa. Maka dari itu waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak atas sambutan daripada DPW PPM Jawa Barat, juga tuan rumah DPC PPM Majalengka ya. Pak Sekum, ketua, para ketua, juga para anggota PPA. Terpilihnya Majalengka menjadi tuan rumah ini memang mengagetkan kita juga di DPP. Kenapa sampai memilih hasil perenungannya ketua DPW ini kok jatuh ke Majalengka, padahal kan ada Karawang, ada Bogor, bahkan DPC dia sendiri Purwakarta gitu kan. Ini yang sudah lama eksis kok tiba-tiba memilih Majalengka ini kan. Wah, ini makanya surprise juga, sehingga kita perlu saya perlu datang ke sini menyaksikan apa yang akan teman-teman PPM Majalengka lakukan dalam rangka persiapan hajatnya musyawarah wilayah PPM Jawa Barat yang kedua. Nah, harapan kita juga memang insya Allah nanti pelaksanaannya ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar kan. Amin. Jadi setelah saya tadi dijelaskan dengan apalagi ini oleh Pak Ketua DPW tadi, ternyata memang ada beberapa faktor-faktor yang sangat menentukan sehingga hasil perenungan beliau ini menunjuk apalagi ini Majalengka ya. Menurut saya ya silakan, mari kita coba kan sama-sama kan, walaupun teman-teman pengurus PPA ini masih muda-muda, usia 30 tahun ke bawah, ya kita pakai falsafahnya Bung Karno kan. Nah, itu berikan aku 10 pemuda akan kuguncang dunia, ya kan? Ketua DPW bilang begini, berikan saya 10 pemuda Majalengka akan kuguncang Jawa Barat. Nah, begitu kan. Jadi tinggal bagaimana kawan-kawan PPMI di Majalengka ini mampu memanfaatkan betul semaksimal mungkin event besar PPMI Jawa Barat ini yang akan dilaksanakan nanti, sehingga mampu menghasilkan hasil musyawarah wilayah yang memang berbobot, berkualitas untuk menunjang tadi yang program Go Advokasi, Go Ekonomi, juga Go Politik. Nah, namun dalam konteks Go Politik ini tadi itu perlu juga kita akan diskusikan. Mungkin awalnya ini kenapa Go Politik? Karena pentingnya kaum buruh hari ini diberikan kesadaran secara politik. Betul. Karena apa yang kita alami hari ini, penindasan yang kita alami ini, mulai dari undang-undang Omnibus Law dan segala macamnya, itu akibat kaum buruh terkalahkan secara politik. Betul. Nah, jika dalam suatu komunitas negara yang hari ini dengan sistem demokrasi hari ini yang terjadi di Indonesia, memang perjuangan secara politik menjadi penting, sangat penting. Karena di iklim demokrasi ini politik itu sebuah kekuatan. Nah, kalau kaum buruh tidak sadar atas kesadarannya berpolitik, setiap mau pemilu ayo kita golput saja, acu tak acu, maka yang memenangkan pertarungan politik ini adalah pihak-pihak, kelompok-kelompok politikus-politikus yang didukung oleh oligarki-oligarki para kekuasaan itu sendiri, oleh oligarki-oligarki pengusaha, yang pasti akan membuat kebijakan tidak pro kepada buruh. Nah, inilah buktinya undang-undang Omnibus Law. Itu karena ketika Anda kalah secara politik, maka akan sangat mudah kalian akan terkalahkan secara hukum dan politik. Karena seluruh produk hukum dan kebijakan-kebijakan ekonomi itu dihasilkan dari sistem politik tadi.
Jadi kita tidak boleh abai dalam sekecil apapun agar ke depan kesadaran politik ini penting ditumbuh kembangkan. Tidak boleh lagi buruh itu hanya tahunya pergi pagi, pulang malam, pabrik, pulang tidur, bikin anak, makan, itu aja. Padahal segala sesuatunya, proses-proses yang terjadi, misalnya kebijakan upah hari ini, ya kalian bagaimana memperjuangkan upah. Ketika perlawanan itu kesadaran harus dilahirkan dari sebuah peristiwa politik. Ya kan, perjuangan-perjuangan politik itu ya seperti unjuk rasa, mau kerja, itu kegiatan-kegiatan politiknya buruh. Secara tidak langsung itu kegiatan politik kaum buruh untuk memberikan penyadaran. Nah, jangan kalian selama-lamanya mau jadi ahli menderita. Ya kan? Menikmati penindasan, penitip nasib, karena tidak berubah nasib suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi bukan karena kesalahan Allah Subhanahu wa taala, jangan ujuk-ujuk Allah salah kepada, bukan. Ikhtiar Anda itu tidak maksimal gitu loh. Dalam memperjuangkan nasib. Nah, kenapa juga para investor berlomba-lomba datang di Majalengka? Karena Majalengka ini termasuk kelompok upah yang paling murah di Jawa Barat. Betul. Padahal cuma dibatasi Subang, Purwakarta, Karawang. Ya kan, sementara Subang sendiri upahnya udah 3 juta lebih, Purwakarta juga sudah 4 lebih, Subang juga. Enggak jauh beda. Indramayu. Nah, pertanyaan kenapa Majalengka beda sendiri? Nah, tentunya tidak ada serikat. Nah, itu tadi karena serikat pekerja yang ada di Majalengka memang perkembangannya kurang. Jadi kesadaran berserikat kepada teman-teman pekerja di Majalengka itu masih rendah sekali, dan itu kan tadi sudah disampaikan. Nah, tugas fungsi daripada PPM itu sendiri adalah memberikan kesadaran serikat pekerja, kesadaran berserikat yang sudah dijamin oleh Undang-Undang 21 tahun 2000 sudah menjamin kebebasan untuk berserikat, yang berkumpul dan berpendapat itu juga sudah diatur dalam konstitusi kita. Jadi kita berserikat, berkumpul, ya memang sudah diatur oleh undang-undang. Ya kan, negara ini menjadi tidak demokratis ketika dia melarang orang berserikat, berkumpul atau menyampaikan pendapat. Itu sama dengan apalagi ini otoriter, sebuah kekuasaan. Dia bukan sebuah pemerintah lagi, tapi penguasa jadinya. Ya kan, dia mau mengatur, dia otoriter, dia boleh berkumpul, tidak boleh berserikat, tidak boleh menyampaikan pendapat, tidak boleh kritik dia, anti kritik. Itu rejim-rejim penindas. Nah, kalian ini adalah kelompok-kelompok sekarang jadi pengurus serikat pekerja, termasuk kalangan intelektual dalam serikat pekerja. Ya kan, negara ini hancur, rezim penindas itu muncul akibat terjadinya pengkhianatan intelektual. Jadi orang yang pintar bukannya menggunakan intelektualismenya, kepintarannya ini untuk memberikan pemahaman kesadaran kepada rakyat, tapi ikut serta membodoh-bodohi masyarakat dengan dalih dan dalil bermacam-macam, sehingga orang menjadi rasa takut berserikat. Tidak bisa, kalian harus ubah mindset itu. Jadi teman-teman PPM yang ada di Majalengka harus sering menyampaikan pesan-pesan itu, baik itu secara langsung ketika bertemu, menjadi obrolan di warung-warung kopi, ya kan, terus kemudian sampaikan juga di media sosial tentang pentingnya berserikat. Nah, yakinlah ketika seluruh kelompok pekerja, kaum pekerja yang ada di Majalengka ini, ketika dia sadar berserikat, itu kalian pasti apapun yang kalian perjuangkan, insya Allah pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang pasti, tidak usah lagi bilang insya Allah. Sudah pasti, karena memang begitu. Allah itu dekat dengan orang-orang yang tertindas. Dia dekat dengan para pejuang-pejuang orang-orang tertindas. Karena Nabi hadir, muncul di dunia ini untuk salah satunya adalah membebaskan penindasan. Nah, silakan buka surah Al-Balad. Itu apa yang jalan yang sukar lagi mendaki itu? Adalah salah satunya adalah membebaskan perbudakan. Nah, kita hari ini diperbudak oleh sistem. Kita diperbudak oleh situasi politik hari ini. Karena itu tadi balik lagi, kita begini karena salah kita sendiri, tidak sadar secara politik. Padahal ketika kekuatan serikat pekerja, ketika kekuatan pekerja ini dibangun secara terstruktur, sistematis dan masif, kalian akan pasti bisa mampu mengalahkan siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dikalahkan. Nah, itu kalian harus yakin itu. Yakinlah ketika serikat ini benar-benar terpimpin, terus kesadarannya tinggi, ya kan?
partisipasi anggotanya luar biasa, inisiatif untuk membangun serikat pekerja tinggi, itu semua dilahirkan daripada kesadaran-kesadaran, baik itu pemahaman-pemahaman tentang ilmu tentang serikat pekerja, pengetahuan tentang serikat pekerja, pengetahuan tentang siapa jati diri para pekerja itu sendiri, ya kan? Jangan selalu kalian dianggap seperti budak, ya kan? Sudah syukur saya mau gaji, ya kan? Mestinya kalian berterima kasih dong sama saya. Bukan, Anda juga pengusaha juga dapat menghasilkan untung besar karena kami yang menjalankan semua proses produksi barang dan jasa yang ada di tempat perusahaan Bapak. Kalau pekerja tidak ada, pabrik itu seperti gedung hantu kosong, tidak ada artinya. Mesin-mesin itu tidak bisa jalan tanpa pekerja. Dia hanya menjadi rongsokan besi tua yang siap dikilo ke Madura. Kalau kalian tidak ada, karena sejatinya inilah disinilah fungsinya. Di sini kita ya melihat sistem Islam membangun sebuah hubungan industrial yang harmonis adalah adanya keadilan para pihak. Pengusaha itu wajib memberikan hak-hak daripada pekerja, seperti Nabi memberikan contoh apa yang dia makan itu pula yang dimakan oleh si pekerja. Simbiosis mutualisme. Begitu pula dengan pekerja, dengan seluruh jiwa raganya, dengan amanah yang dia miliki akan berusaha memajukan perusahaan, mempertahankan aset perusahaan, karena wajib itu ketika Anda di mana Anda wajib mempertahankan harta benda majikan saudara ketika dalam proses produksi ini berjalan. Tidak boleh kalian mencuri, tidak boleh kalian merampok dia punya apalagi nih harta milik. Nah, begitu sebaliknya. Jadi kedua belah pihak harus sama pengertian. Jadi ada proses kesetaraan di sini, bukan saling menindas satu yang lain. Ya kan? Bukan seperti politik belah bambu. Satu diinjak, satu diangkat. Nah, itu tidak boleh begitu. Nah, inilah fungsi Islam ini membina hubungan industrial itu sama para pihak, baik itu pengusaha maupun pekerja, punya tanggung jawab masing-masing. Nah, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang bisa awasi kita 24 jam itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nggak mungkin manajer kamu bisa awasi kamu 24 jam, walaupun pakai kamera CCTV nggak bisa. Ente pulang mau diawasi di mana? Ya kan, begitu pula sebaliknya, kalian tidak bisa awasi you punya manajer. Misalnya punya niat jahat, terjadi persekongkolan jahat untuk menghancurkan kalian, karena tidak bisa tahu. Yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka perlunya kita itu berkaitan kepada Allah Subhanahu. Ada yang ngawasi kita. Nah, kita bekerja ini untuk ibadah. Pengusaha juga menjalankan usahanya karena ibadah kepada Allah. Jadi ketika konteks itu yang digunakan, maka tidak ada itu perselisihan hubungan industrial, tidak ada. Karena sudah para pihak ini sama-sama sudah menyadari tugas dan fungsinya masing-masing. Tidak suruh orang kerja lembur sampai 18 jam, 16 jam loh. Upah lemburnya nggak dibayar. Ya kan? Gajinya dicicil 3 bulan. Mentang-mentang ada undang omnibus law. Giliran pensiun, pesangonnya dikurangin. Itu kan biadab menurut saya. Padahal pekerja itu, pengusaha itu harusnya dia berterima kasih kepada pekerja-pekerja yang sudah membangun perusahaannya menjadi sebuah perusahaan yang maju. Ini banyak kadang-kadang pengusaha ini hanya menggunakan, benar-benar hanya menggunakan prinsip-prinsip sistem ekonomi kapitalis. Jadi hanya menggunakan tenaga-tenaga produktif, kalau perlu dibayar semurah-murah mungkin, ya kan? Dan dia meraup keuntungan sebesar-besar mungkin. Nah, jadi ini juga perlu teman-teman ketahui. Itu kalau diajar sama biasa kita dengar di sekolah-sekolah dulu bahwa gunakanlah modal sekecil-kecilnya, ya kan? Dan raihlah untung sebesar-besarnya. Nah, itu filosofi kapitalis itu jangan diajarkan kepada anakmu. Jangan. Itu karena dengan prinsip-prinsip itulah kalian ditindas. Upah kalian dibikin murah, ya kan? Nah, padahal cuma beda antar kabupaten saja, padahal satu wilayah upahnya jomplang. 1,4 juta, 1,2 juta berapa? 9.000. Nah, saya aja sebutnya aja sedih banget, gak tega saya sudah. Ya kan, saking murahnya. Ya kan? Nah, ya kan 2.900.000 padahal beras sama makan ini tadi. Padahal yang kalian kerjakan itu harga produknya paling murah 1,5 juta. Satu pasang, bayangkan. Ya kan, sudah produknya kalian dilarang pakai. Harga jualnya pun itu
hampir 3/4 dari upah kalian. Bayangkan. Dan kalian produksi itu ribuan pieces setiap hari. Nah, betapa jomplang dan zolimnya. Ini yang itulah tadi. Ini terjadi akibat hari ini dari mulai setelah reformasi ini yang intinya mau merubah sebuah Indonesia menjadi lebih baik. Hari ini tidak ada tuh kebijakan yang benar-benar pro buruh. Dari produk undang-undang saja hanya undang-undang 21 2000. Yang dibuat oleh Gus Dur yang menurut saya benar membela buruh. Undang-undang 13 2003, Undang-Undang 2002 2004, apalagi Undang-Undang Omnibus Law, PP 78 tentang pengupahan. Itu semua tidak ada gunanya, malah bikin susah buruh. Nah, buktinya hari ini. Ya kan di mana-mana terjadi demonstrasi. Ya teman-teman, misalnya Karawang. Teman-teman Karawang melakukan aksi demonstrasi sampai sebulan melakukan aksi unjuk rasa. Karena kenapa? Akibat Undang-Undang Omnibus Law. Karena jelas merugikan. Bayangkan pesangon yang diatur Undang-Undang 13. Misalnya 2 kali ketentuan pasal 156 oleh Undang-Undang Omnibus Law hanya 1,75. Jadi kurang 0,25. Kalau dirupiahkan makin besar gaji kan lumayan juga itu. Kenapa protes? Ya karena cukup besar ininya. Perbedaannya. Kenapa pesangon itu ada? Saya kasih tahu kenapa pesangon itu ada. Itu pertama adalah agar jangan sampai pengusaha itu gampang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada kaum buruh. Itulah fungsinya pesangon. Sehingga pengusaha tidak mudah. Karena seharusnya pemerintah itu wajib menciptakan kerja layak dan upah layak. Itu amanah konstitusi buat pemerintah yang harus dijalankan. Dia tidak boleh terlalu banyak pengangguran. Justru harus kalau perlu semua rakyat Indonesia punya pekerjaan. 2 juta layak nggak? Hah? 2 juta layak? Ya menurut saya hari ini sudah tidak layak. Ya kan? Nah itu kan juga perlu dilihat dari survei. Sebenarnya kalau dilakukan survei hidup layak KHL, kebutuhan hidup layak, saya yakin lebih dari 2 juta. Bahkan bisa lebih tembus 3 juta. Nah, enggak usah jauh-jauh. Contohnya enggak usah. Ada sekarang oke lah kita pakai 64 item. Item-item itu beli di Alfa atau Indomaret. Sering di mana buruh belanja. Ya kan? Nah, itu yang harus dilakukan. Baru kalian bisa lihat pasti akan nilainya sangat signifikan. Jauh dari harap. Makanya saya bersama Bang Egy saya menjadi prinsipal di TPU kan perlu saya jelaskan juga karena dari awal sejak dari embrionya ini Undang-Undang Omnibus Law hasil rapat pleno DPP PPM itu jelas menolak Undang-Undang Omnibus Law karena kita sudah baca draftnya kan. Bayangkan ada undang-undang ini ditetapkan di tengah malam. Ya kan? Terus juga sudah dapat masukan dari 200 perguruan tinggi. Terus ada puluhan guru besar yang sudah memberikan masukan bahwa undang-undang ini banyak sekali bertentangan dengan konstitusi. Kemudian draftnya pun berapa kali berubah-ubah. Mulai dari 1912 berapa kali tuh? 1082 halaman berkali-kali kan. Terus lagi dalam redaksionalnya lagi ketika sudah disahkan juga banyak sekali yang secara narasinya itu kan ketikannya itu kan acak adul. Jadi memang pembuatan undang-undang Omnibus Law ini sangat ugal-ugalan. Nah, jadi wajar juga produk undang-undang Omnibus Law ini selain banyak yang menolak, buktinya adalah banyaknya pihak yang melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak salah itu ada 14, kalau tidak salah ya. Cuma yang kita lihat hari ini yang beberapa kawan-kawan serikat pekerja itu ada 6. Nah, PPMI karena dari awal sudah menolak Undang-Undang Omnibus Law, bukan berarti kami ingin ke judicial review ke MK. Jika kita melakukan judicial review ke MK, maka PPMI tidak konsisten dengan penolakannya. Karena sama dengan mengamini. Sama dengan mengamini, mengiyakan undang-undang itu disahkan oleh Joko Widodo. Itu. Nah, maka dari itu kita membuat gugatan versi baru, yaitu perbuatan melawan hukum. Karena kita tidak terima dia buat undang-undang yang penuh dengan tidak sesuai dengan prosedur pembuatan perundang-undangan, maka saya mewakili kaum buruh melalui TPUA itu membuat gugatan.
kepada DPR RI dan Presiden Jokowi. Nah, salah satu gugatan kita untuk Presiden Jokowi, kita minta Presiden Jokowi untuk mundur. Nah, kalau tidak mau mundur, ya taubat nasuha. Nah, bukti pertobatan, ukuran daripada pertobatannya adalah yang pertama adalah segera membatalkan undang-undang Omnibus Law tanpa syarat. Tanpa syarat, tidak ada embel-embel, itu tegas. Nah, kemudian kembalikan dana haji 87 triliun. Kemudian apalagi ini bebaskan semua tahanan politik. Yang hari ini hanya gara-gara apalagi medsos, undang-undang IT tidak jelas, ujung pangkalnya ditahan. Gitu kan? Nah, kemudian juga usut semua kasus korupsi, mega korupsi yang ada. Kemudian lagi ada beberapa banyak lagi lah yang itu. Tapi itu ada 4 poin itu yang saya ingat persis. Nah, yang di kepala saya itu adalah itu tadi. Kalau Joko Widodo tidak mau mundur, maka dia harus tobat. Bentuk pertobatannya yang saya garis bawahi adalah batalkan undang-undang Omnibus Law tanpa syarat. Nah, itulah mekanisme perjuangan PPMI agar tetap konsisten menolak undang-undang Omnibus Law. Nah, karena kalau kita ke judicial review ke MK, sama saja PPMI. Ngapain? Mendukung secara tidak langsung. Kalau mau ya ini disayangkan juga, harusnya buruh itu ribut sebelum ditetapkan. Bukan setelah ditetapkan ya gimana baru ribut, salah. Menurut saya harusnya kita sebelum ditetapkan ya kita ribut, kita berjuang, kita lakukan penolakan semaksimal mungkin. Ya cuma begitulah, ya kan? Ya itulah, ya kan, giliran diajak ke istana makan nasi bungkus sudah pulang ya begini nasibnya. Ya kalau PPM sendiri kan ya jujur aja kita tidak kuat. Makanya perlu solidaritas dari semua kelompok. Nah, maka perlunya kalian bangun kesadaran politik yang tadi program luar biasa dari Ketua DPW itu adalah Go Politik, Go Advokasi, Go Ekonomi. Ini 3 poin ini mendasar sekali dalam sebuah perjuangan gerakan buruh ke depan. Ini salah satu langkah cepat untuk memajukan sebuah gerakan buruh ke depan dengan membuat program tadi Go Politik, Go Ekonomi, dan Go Advokasi. Ini penting sekali kalian nanti ini. Kalian laksanakan ke depan sehingga mampu memberikan kesadaran-kesadaran baik secara hukum dan politik kepada kaum buruh. Nah, jika kesadaran-kesadaran itu tumbuh kembang, maka secara otomatis kesadaran berserikat kalian, kesadaran kalian sebagai kaum tertindas, itu kalian akan bangkit. Semangat perlawanan kita untuk memperjuangkan nasib kita yang hari ini sedang tertindas. Yang hari ini sedang dibodoh-bodohi oleh kaum politikus. Ya, jadi bisa jadi ke depan dalam hal ini ketika kesadaran politik kaum buruh, ya kita bisa seperti serikat buruh yang ada di Inggris, di Australia, di Jerman ketika dia melakukan sebuah gerakan-gerakan politik benar-benar kompak. Karena mereka sadar bukan atas dasar dogmatis atau didoktrin atau ikut-ikutan. Enggak, tapi kesadarannya muncul dari hatinya. Nah, ketika dia melihat, mendengarkan, kemudian memikirkan, oh ternyata selama ini saya salah. Hasil pikirannya turun ke hati dia, keyakinan mereka. Nah, ketika dia yakin dengan kekuatan buruh, ketika dia bersatu seperti apa, ya kan, tidak lagi mau menjadi penitip nasib, ya kan, tidak lagi menjadi buruh yang ahli menderita, tidak lagi menjadi buruh yang menikmati penindasan. Nah, mereka bangkit melawan, bersatu padu, insya Allah apapun yang kita cita-citakan semuanya bisa kita rubah dengan persatuan kita. Amin. Bahkan kalau perlu kaum buruh berkuasa. Kalau kaum buruh berkuasa, Indonesia pasti berjaya. Amin. Itu. Karena kita rasakan betul apa yang dirasakan oleh penindasan rakyat. Saya lihat betul bagaimana kalian merasakan upah kalian murah, terus belum lagi cicilan motor, rumah kalian juga dicicil. Kontrak, ya kan? Untung istrinya nggak ada yang kontrak. Apa kalau istrinya dikontrak juga, wah bisa heboh ini negara. Bahaya tuh, Ya kan? Nah itu bahaya. Jadi kalian itu yang tidak kontrak hanya istri, gitu loh. Yang lain kontrak semua. Cukup, Pak Pres. Dicucul. Majalengka itu cukup Iya. untuk 5 hari. Ya. Sisanya Jadi kedepannya teman-teman Majalengka itu ya harus bangkit memperjuangkan upah layak. Kita bicara upah layak, berapapun besarannya, yang penting kenaikannya itu terukur. Ya kan, masuk akal gitu loh. Ya walaupun ya kurang-kurang dikit, ya kan, tapi yang penting masuk akal menurut saya. Ya kan, ini kan sebuah tahapan. Karawang dulu meraih upah 2 juta itu melalui sebuah tahapan juga, tidak serta-merta menjadi 4 juta. Ya kan?
memang ada sebuah lompatan yang luar biasa yang dilakukan oleh teman-teman pengurus serikat pekerja waktu itu di Karawang, sehingga upah 2 juta itu menjadi ukuran kita waktu itu, karena memang sudah kebutuhan hidup itu waktu itu juga sudah hampir 3 juta. Nah, upah baru naik 2 juta. Hari ini pun walaupun upah Karawang sudah 5 juta, tapi sebenarnya kebutuhan hidup layak itu masih lebih daripada 5 juta. Belum tercukup. Belum tercukupi. Kalian aja lihat nilainya besar, karena kenapa? Upah kalian kecil di sini. Betul. Ya kan? Ya. Itu jadi selalu ada bandingannya. Jadi dalam forum ini ya, saya upayakan kita maksimalkan, insya Allah DPP juga akan mensupport penyelenggaraan musyawarah wilayah Jawa Barat. Alhamdulillah. Dan teman-teman PPMI Majalengka sebagai tuan rumah, mudah-mudahan bisa menjadi tuan rumah yang baik. Amin, amin, Mampu memaksimalkan jalannya event luar biasa ini, salah satu event besar PPM di Jawa Barat ini, untuk kesuksesan kepengurusan PPMI Provinsi Jawa Barat periode 2021-2025 ke depan. Amin. Sehingga apa yang menjadi visi misi PPMI yang ada di ADRT menjadi serikat pekerja yang profesional, berani, jujur, amanah, mandiri, maju, sejahtera, dan diridhoi oleh Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa terwujudkan. Karena segala sesuatunya yang kita kerjakan ini insya Allah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya kan? Namun ada ukuran-ukuran yang memastikan itu. Ya kan? Nah, kita ibarat kata sama dengan manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil, ya kan? Betul. Nah, kan? Jadi bukan lagi siapa yang bersungguh-sungguh insya Allah berhasil. Ya, insya Allah. Enggak. Sama dengan begini, saya kasih contoh. Ini misalnya mana ini susu profit nih, kita taruh di atas. Kalau kamu tidak pegang begini, pasti dia jatuh. Tapi kalau kamu bilang begini, insya Allah kalau saya lepasin, insya Allah tidak jatuh, tidak bisa, tidak berlaku hukum insya Allahnya, itu jatuh. Artinya ada harus usaha, ikhtiar yang maksimal. Kemudian kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru berharapkan bantuan dari Allah. Kalau kalian belum maksimal, baru di SP sama manajer SP1, SP2 udah cicing wae, ciut nyalinya, ya itu belum maksimal. Nabi berjuang itu sampai berdarah-darah, Bos. Ini di SD udah nyerah. Iya kan? Iya, ini baru SP1. Udah sarua jeung kerupuk di caian. Masih. Iya. Enggak boleh. Semangat kita dalam perjuangan ketika memperjuangkan kebenaran, keadilan, satu, tidak boleh berputus asa. Harus yakin dan semakin yakin dengan apa yang menjadi tujuan perjuangan kita. Tidak boleh ragu-ragu. Itu. Kalian pegang itu. Ya kan? Yakin seyakin-yakinnya apa yang kalian perjuangkan, tidak boleh berputus asa dan tidak ragu-ragu. Itu kalian harus jangan benar-benar. Kalian kan jelas konteksnya benar. Mau perjakan upah layak. Sekarang siapa yang tidak mau? Pemerintah juga mau, karena pemerintah Kabupaten Majalengka ini ya harus mensejahterakan masyarakat Majalengka. Untuk apa investor banyak datang di sini kalau hanya bikin pusing rakyat, bikin menderita rakyat, sawahnya diambil, tidak bisa lagi nyawa. Terus mau dari mana dia mau makan? Ya harusnya kan dipekerjakan di pabrik. Nah, kerja di pabrik harus upahnya layak, bukan jangan sampai hasil pertanian upahnya lebih tinggi bertani daripada kerja di pabrik. Betul. Ya kan? Nah, ini baru. Oke, silakan. Kita tidak anti terhadap investor. Kita welcome. Yang kita apalagi ini mewaspadai ketika investor masuk itu dibonceng oleh kepentingan-kepentingan kaum oligarki, kaum kapitalisme yang memang tugasnya hanya menindas rakyat. Begitu. Jadi ke depan insya Allah kita doakan mudah-mudahan kalian sukses di sini. Amin. Sehingga Amin. ya PPMI Majalengka juga insya Allah bisa jadi barometer perjuangan kaum buruh di Majalengka. Saya berupaya juga semaksimal mungkin. Ya kalau bisa hadir hari ini kan sudah ada izin dari Ketua DPW Jawa Barat. Kita tidak bisa langsung ke sini tanpa izin beliau. Ya kan? Biar bagaimana kan? Ya paspornya dari dia. Itu kan. Kalau tidak ada visa dari Ketua DPW kita tidak bisa berkunjung di sini. Begitu. Jadi mohon juga dukungannya kepada seluruh teman-teman PPMI di Majalengka
berita-berita terkait masalah gerakan PPM yang ada di pusat tolong disebarluaskan juga. Siap. Karena itu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga seluruh tumpah darah rakyat Indonesia, dan juga dalam rangka mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Jadi tugas presiden yang seharusnya menjadi tugas presiden dalam Republik Indonesia di dalam konstitusi sekarang diambil alih dulu sama TPUA bersama dengan prinsipalnya. Habis apa yang kita rasakan ini PPKM, ya kan? Nah, menderita semua, banyak pengangguran, pedagang nggak bisa dagang, daya beli menurun, pengangguran tambah banyak, kejahatan pasti meningkat. Ya kan, di mana-mana terjadi kejahatan, begal di mana-mana, perampokan toko emas di mana-mana terjadi. Itu tadi karena kenapa? Rakyat butuh makan. Sekarang rakyat yang lapar, siapa yang bisa lawan marahnya orang-orang lapar? Betul. Ya kan? Orang lapar, orang bisa nekat. Ya kan? Kalau nekat apapun pasti dilawan. Nah, itu. Nah, inilah karena ada kesalahan sistem terjadi. Kemudian sedikit lagi saya lanjut masalah PPKM. PPKM itu adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, bukan pelarangan. Jadi kalau kalian membuat kegiatan, nanti di sini yang penting beritahukan kepada instansi terkait, laksanakan protokol kesehatan, silakan dijalankan. Kalau ada pelarangan, ya pemerintah keliru. Iya, betul. Nggak boleh dilarang, dibatasi iya. Ya kan misalnya jumlahnya dari 1.000 orang jadi 500, kan dibatasi jumlahnya maksimal 500 orang misalnya, ya kan. Jaga jarak, pakai masker, ya kan, cuci tangan, ya kan. Itu kan itu sudah, apalagi kan rata-rata sudah divaksin. Betul. Ya kan, kalau sudah divaksin, ya kan, Sudah kebal imunnya. bisa ke mall udah, apalagi cuma hadirin musyawarah wilayah, di mall aja udah bisa masuk kalau sudah divaksin. Itu jadi tidak ada alasan pemerintah untuk melarang penyelenggaraan musyawarah wilayah Jawa Barat. Justru dia harus mendukung. Kita harus bersinergi antara PPMI, Muspida Provinsi Jawa Barat, juga Muspida Kabupaten Majalengka harus bersinergi dengan PPMI untuk menciptakan kondusivitas di wilayah masing-masing gitu loh. Karena konteksnya juga bukan pembatasan. Iya, pelarangan. Namanya juga pembatasan kegiatan masyarakat, bukan pelarangan. Iya namanya. Kalau dia larang udah sesuai dong dengan judulnya. Nah itu dasar argumentasinya. Siap, Pak Pres. Begitu. Jadi PPKM itu tidak boleh menghalang-halangi orang berkumpul, bermusyawarah, melakukan unjuk rasa, menyampaikan pendapat di muka umum, ya kan? Nah, seperti saat ini rezim ini kan mural aja takut, ya gimana? Mural itu adalah bentuk kekecewaan rakyat, bentuk ketidakpuasan rakyat yang hari ini terbelenggu. Penyampaian pendapat umumnya di media sosial, di take down oleh Facebook, dipidanakan undang-undang ITE. Itu adalah bentuk ketidakpuasan, bentuk ketidakpercayaan rakyat terhadap rezim hari ini. Kalau jadi semakin banyak mural beredar, itu artinya pemerintah Jokowi Ma'ruf semakin tidak dipercaya oleh rakyat. Nah, harusnya dia evaluasi diri, ya kan? Bukan malah semakin menjadi-jadi. Bukan menjadi-jadinya apa? Masa bilang pembatalan haji gunakan dana 21,7 miliar. Cuma Yakut bilang batalnya haji, kok negara menggunakan anggaran dana sampai 21,7 miliar. Cuma bilang tidak, ya kan? Itu beda dengan Ronaldo geser misalnya minuman soda, ya kan, di Piala Eropa, ya kan, perusahaan itu langsung rugi 57 triliun, tapi yang rugi perusahaan. Lah kalau Yakut ngomong tidak, yang rugi negara. Masa cuma ngomong tidak 21,7 miliar, mahal amat tuh suara. Kata-katanya luar biasa mahalnya, 21,7 miliar. Ya harusnya ini ya makin dipertontonkan begitu, harusnya pihak kepolisian, KPK, kejar segera dong tangkap, periksa itu Yakut. Kenapa cuma larang pembatalan haji tahun 2021 kok pakai anggaran 21,7 triliun, sementara pembatalan haji tahun 2020 tidak ada tuh pakai anggaran. Nah itu juga dia nih, mohon juga para netizen pembela Pak Yakut jangan juga membela membabi buta. Ya kalau salah aja, ya kan. Nah kalau salah ya harus punya resiko dong, punya jiwa kesatria, menerima sanksi atas kesalahan itu. Jangan lari dari tanggung jawab. Anda kan pemegang kebijakan, jadi buatlah kebijakan yang pro rakyat. Jangan membuat kebijakan pro kepada
garong-garong negara itu uang rakyat, pertanggungjawabannya kepada rakyat. Apalagi Anda Menteri Agama. Menteri Agama kan bicara moral. Nah, bagaimana kalian masa bilang tidak pembatalan haji habis anggaran 21,7 miliar? Ya kan? Ini Kementerian Agama. Anda paham agama. Justru sanksinya lebih berat orang yang paham agama dengan tidak paham agama. Betul. Ya kan? Allah itu menyiksa orang yang paham agama itu sampai ke kerak neraka karena dia nggak dianggap paham terhadap agama. Kenapa masih saja melanggar aturan-aturan agama? Mencuri uang rakyat itu dilarang agama. Ya kan? Jadi sekali lagi kita himbau lah pihak KPK, kepolisian, kejaksaan itu segera dong tangkap. Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung, juga Ketua KPK. Segera tangkap dan periksa tuh Yakut, Menteri Agama. Ntar saya laporin lo, minggu depan saya datangin KPK Mabes Polri. Saya mau aduin tuh si Yakut. Ya. Siap. Begitu saja dari saya. Sukses selalu PPMI Jawa Barat. Sukses juga PPMI Majalengka berikut dengan PPA-nya. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita di musyawarah wilayah PPMI Provinsi Jawa Barat yang kedua ini dimudahkan dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup PPMI. Hidup PPMI. Baik, terima kasih.